pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan restrict access, tapi dalam kegunaannya yaitu bagi guru-guru yang ingin membuat tugas, satu buah tugas, kemudian tugas itu bisa dikerjakan oleh banyak kelas di hari yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Ini bisa diterapkan juga pada kuis ataupun yang lainnya. Jadi di sini kita akan mengeksplor restrict access. Nah, sebelum saya masuk ke restrict access ini, sebelumnya biasanya dalam tugas atau kuis di atasnya itu atau di bagian menu availability ya. Jadi di sini sudah ada settingan tanggal-tanggalnya. Jadi ada settingan secara umum. Jadi ini settingan secara umum atau secara general untuk tugas ataupun kuisnya. Oke, di sini kita coba dengan mematikan ini dulu sehingga kita bisa mengaturnya di restrict access. Oke, saya contohkan di sini. Saya akan membuat restrict access dengan menggunakan restriction set. Nah, jadi apakah itu restriction set? Kalau saya sederhanakan di sini di restriction set ini kita bisa membuat restrict lebih dari satu dalam satu kondisi awal. Jadi pemenuhannya bisa berbeda. Maksudnya seperti ini. Jadi kita bisa menggrouping sebuah restrict, sederhananya seperti itu. Contoh nih, saya buat contoh biar lebih langsung bisa dipahami. Yang pertama kita merestrict dari grup. Jadi kita contohkan kita mau membuat tugas untuk kelas 11 bahasa 1, atau di sini saya menggunakan grup 11 bahasa 1 saja, dimana 11 bahasa 1 kita restrict lagi. Add restrictnya itu di bagian bawah grupnya, jangan yang di paling bawah ini. Jadi di bawah grup ini terlihat sebenarnya ada kotak restrict yang pertama, yaitu grup ini ada kotaknya lagi. Kita add restriction, kita buat date. Nah, dari date ini kita bisa menentukan nih kelas 11 bahasa 1 tanggal berapa nih bisa membuat tugas. Contoh kita buat dia tanggal 14, kemudian jamnya jam 7 dia sudah bisa buka, kemudian kita add lagi. Ingat, add-nya harus di dalam kotak kecil ataupun kotak grup yang di atas ini, jangan yang di bawahnya. Jadi kita add lagi, kita kasih date lagi, kita isi until. Nah, kelas 11 bahasa 1 mungkin diberikan tugas 1 hari sampai besoknya tanggal 15. Nah, ini untuk baru satu kelas. Dan jika kita ingin membuat tugas ini, ternyata tugas ini juga kita akan berikan untuk kelas yang lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita klik add restriction lagi di luar dari grup restriction yang sudah kita buat pertama. Jadi jangan sampai bingung antara grup restriction yang di atas dan yang akan kita buat lagi. Nah, kita akan membuat lagi grup restriction yang kedua. Jadi kita add lagi, kemudian restriction set. Kemudian seperti yang saya lakukan pertama tadi, kita add lagi, kita pilih grupnya. Di grupnya ini kita sesuaikan. Sekarang ternyata tugas ini juga kita akan berikan ke grup bahasa 2. Oke. Terus tanggalnya tanggal berapa? Ingat, ini sudah menjadi sebuah grup resisten. Jadi jika kita ingin menambahkan kondisi atau restrict yang baru, kita add di bawah atau di dalam grupnya ini, atau di bawah tulisan restrict sebelumnya. Kita add, kita buat date, dia bisa mengakses ternyata tanggal 15. Kita add lagi date-nya, until-nya sampai tanggal 16. Oke. Setelah ini sudah muncul 2 grup restrict. Jadi 2 grup restrict yang bisa membatasi siswa di kelas bahasa 1 dan kelas bahasa 2. Nah, tapi jika kita sudah membuat restriction lebih dari 1, di sini kan kita membuat 2 buah grup restriction. Jadi jangan lupa yang di atasnya ini kita rubah menjadi ini. Sehingga kondisinya adalah jika tidak harus kedua grup ini terpenuhi. Jadi
Jika bahasa 1 bisa dia menggunakan kondisi restriction di grup 1, sedangkan bahasa 2 bisa menggunakan grup restriction yang kedua. Jadi seperti ini, dan jika ingin menambahkan lagi kelas-kelas yang lain, tinggal di add yang paling bawah ini lagi. Kita buat lagi grup restriction lainnya. Oke, kita coba sip. Nah, di sini akan terlihat seperti ini. Tugas ini bisa dibuka tanggal 14 Januari sampai dengan tanggal 14 lagi, dan nanti saya lupa oleh 11 bahasa 1, sedangkan bahasa 2 dia bisa membukanya setelah tanggal 15 seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan satu tugas untuk beberapa kelas. Ini menghindari kita melakukan proses duplikasi tugas. Biasanya cara lain sebenarnya ada, itu dengan cara menduplikasi, kita setting lagi untuk kelas A atau kelas B atau kelas C. Oke, sekian tutorial saya untuk cara membuat satu buah tugas untuk banyak kelas.